It's my first night out with you. Treat me right and buy me shoes. Let me be your fantasy. Play with me. I wanna be your girl. Just give me some time, I'll be ready. Do my makeup, bathe in my perfume. Quick shower won't take too long. I'll be done, just sing this song. So wrap me in plastic and make me shine. We can make a dollhouse, follow your design. Let's build a dog out of sticks and twine. I can call you master, you can call me mine. Wrap me in plastic and make me shine. We can make a dollhouse, follow your design. Let's build a dog out of sticks and twine. I can call you master, you can call me mine. Wrap me in plastic. Wrap me in plastic. You can call me mine. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Yogi Wiranto dengan NIM 1812242. Di sini saya selaku moderator dari kelompok 3 akan menjabarkan atau mempresentasikan tentang perencanaan SDM atau perencanaan sumber daya manusia. Sebelum memulai presentasi, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 3. Yang pertama ada saya sendiri, yang kedua ada Erlin Sri Wayuni, yang ketiga ada Romi Pajaryadi, yang keempat ada Kurnaidi, yang kelima ada Febrianti, dan yang keenam ada Ria Indasari. Baiklah, langsung saja saya akan memulai presentasinya. If you're happy, I am too. Please. Pengertian dan tujuan perencanaan sumber daya manusia adalah merencanakan tenaga kerja agar sesuai dengan kebutuhan perusahaan serta efektif dan efisien terhadap membantu terwujudnya tujuan. Adapun tujuan-tujuan perencanaan sumber daya manusia, yang pertama untuk menentukan kualitas dan kuantitas, yang kedua ada untuk menjamin tersedianya tenaga kerja masa kini maupun masa yang akan datang, yang ketiga ada untuk menghindari terjadinya mismanagement dan tumpang tindih dalam melaksanakan tugas, yang keempat untuk mempermudah koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi sehingga produktivitas akan meningkat. 5. Untuk menghindari kekurangan ataupun kelebihan karyawan. 6. Untuk menjadi pedoman dalam menetapkan program penarikan, seleksi, pengembangan, kompensasi, pengintegrasian, pemeliharaan, kedisiplinan, dan pemberhentian karyawan. 7. Menjadi pedoman dalam melaksanakan mutasi vertikal ataupun horizontal dan pensiunan karyawan. 8. Menjadi dasar dalam melakukan penilaian karyawan. Fakta-fakta mempengaruhi perencanaan sumber daya manusia. 1. Lingkungan eksternal. A. Perkembangan ekonomi. B. Kondisi sosial politik. Hukum inflasi pada perencanaan sumber daya manusia. C. Perkembangan teknologi komputer secara dahsyat. D. Pesaing. Keputusan-keputusan organisasi. A. Rencana strategi perusahaan. B. Dalam jangka pendek, para perencanaan strategi menjadi operasional dalam bentuk anggaran. C. Ataupun perancangan kembali pekerjaan-pekerjaan dapat secara radikal merubah kebutuhan dan memerlukan berbagai tingkat keterampilan yang berbeda dari para karyawan di masa yang akan datang. Faktor-faktor persediaan karyawan. Permintaan sumber daya manusia dimodifikasi oleh kegiatan karyawan. Pensiun, pemohonan, berhenti terminasi, dan kematian semuanya menaikkan kebutuhan personalia. Baiklah, sekian penjelasan dari saya dan akan dilanjutkan oleh teman saya yang bernama Romi Pajaryadi. Metode informasi dan peramalan PSDM. Metode informasi dan peramalan PSDM terbagi menjadi dua, yaitu 1. Metode ilmiah. Metode ilmiah adalah
Perencanaan SDM dilakukan berdasarkan atas hasil analisis dari data, informasi, dan peramalan dari perencanaannya. 2. Non-ilmiah. Non-ilmiah adalah perencanaan SDM hanya didasarkan atas pengalaman, imajinasi, dan pikiran. Data dan informasi. Data adalah kumpulan kejadian yang diingat dari suatu kejadian nyata yang dapat digunakan untuk mendiskusikan suatu atau dijadikan bahan kajian. Informasi. Informasi adalah hasil proses data yang telah diolah dan dianalisis yang dapat memberikan informasi kepada penerimanya. Peramalan PSDM. Tujuan peramalan yaitu ada 3. 1. Meramalkan kebutuhan dan persediaan tenaga kerja yang ada. 2. Meramalkan kemajuan pendidikan dan peningkatan kemampuan SDM. 3. Meramalkan kemajuan perusahaan dan teknologi sehingga harus dilakukan pelatihan. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang manfaat perencanaan sumber daya manusia. Yang pertama, organisasi dapat memanfaatkan sumber daya manusia yang sudah ada dalam organisasi secara baik. Maksudnya di sini dengan adanya perencanaan sumber daya manusia, pemanfaatan sumber daya manusia yang ada dalam organisasi tersebut bisa berjalan lebih baik lagi dari biasanya. Kedua, melalui perencanaan sumber daya manusia yang matang, produktivitas kerja dari tenaga yang sudah ada dapat ditingkatkan. Maksudnya di sini dengan adanya perencanaan sumber daya manusia, produktivitas dari tenaga kerja atau karyawan akan mengalami peningkatan. Ketiga, perencanaan sumber daya manusia berkaitan dengan penentuan kebutuhan akan tenaga kerja di masa depan, baik dalam arti jumlah dan kualifikasinya untuk mengisi berbagai jabatan dan menyelenggarakan berbagai aktivitas baru kelak. Maksudnya di sini dengan adanya perencanaan sumber daya manusia, penentuan kebutuhan kerja itu dapat dikualifikasikan seperti yang rajin, gajinya berapa dan jabatannya di mana. Dan yang agak sedikit malas, jabatannya di mana dan gajinya berapa. Keempat, salah satu segi manajemen sumber daya manusia yang dewasa ini dirasakan semakin penting ialah penanganan informasi ketenaga kerjaan. Dengan adanya perencanaan sumber daya manusia, penanganan informasi ketenaga kerjaan di dalam organisasi maupun perusahaan dapat berjalan lebih baik lagi dan lebih efisien. Kelima, salah satu kegiatan pendahuluan dalam perencanaan, termasuk perencanaan sumber daya manusia, adalah penelitian. Dengan adanya perencanaan sumber daya manusia, maka di dalam perusahaan atau organisasi tersebut bisa meneliti apa saja yang salah dan akan diperbaiki di dalam perusahaan tersebut. Keenam, rencana sumber daya manusia merupakan dasar dari penyusunan program kerja bagi satuan kerja yang menangani sumber daya manusia dalam organisasi. Dengan adanya perencanaan sumber daya manusia, penyusunan program kerja di dalam perusahaan itu dapat lebih teratur, lebih efisien, dan lebih fleksibel. Proses perencanaan sumber daya manusia. Alokasi ini membutuhkan pengetahuan untuk dapat meramal kemungkinan apa yang akan terjadi kelak, seperti perluasan, pengurangan pengoperasian, dan perubahan teknologi yang dapat mempengaruhi organisasi tersebut. Maksudnya di sini, proses perencanaan sumber daya manusia itu membutuhkan beberapa hal supaya dapat terjadi, yaitu dengan adanya pengetahuan kita yang dapat meramal kemungkinan apa saja yang akan terjadi di masa depan, seperti perluasan wilayah tenaga kerja, pengurangan pengoperasian dari para karyawan di bidang-bidang tertentu, dan perubahan teknologi seperti mesin yang sudah lama di-upgrade menjadi mesin lebih baru lagi. Prosedur perencanaan SDM terbagi menjadi 6. 1. Menetapkan secara jelas kualitas SDM yang dibutuhkan. 2. Mengumpulkan data dan informasi tentang SDM. 3. Mengelompokkan data dan informasi serta menganalisisnya. 4. Menerapkan beberapa alternatif. 5. Memilih yang baik dari alternatif yang ada menjadi rencana. 6. Menginformasikan rencana kepada para karyawan untuk direalisasikan. Sistem dalam perencanaan SDM terbagi menjadi 3. 1. Inventarisasi persediaan SDM. 2. Perfect SDM
atau peramalan SDM. 3. Pengawasan dan evaluasi. Pengertian analisis pekerjaan. Analisis pekerjaan adalah mendapatkan orang yang tepat pada suatu pekerjaan tertentu, sesuai dengan kemampuan, keahlian, dan pengalaman dalam melakukan suatu pekerjaan. Macam-macam tujuan diadakannya analisis pekerjaan. 1. Uraian tugas. 2. Klasifikasi pekerjaan. 3. Evaluasi pekerjaan. 4. Penataan dalam desain pekerjaan. 5. Kebutuhan pribadi. 6. Penilaian kinerja. 7. Pelatihan kinerja. 8. Mobilitas pekerjaan. 9. Efisiensi. 10. Keamanan. 11. Perencanaan sumber daya manusia. 12. Persyaratan legal. Teknik perancangan kembali pekerjaan menurut Shimamura 2004-118. Teknik-teknik desain pekerjaan dapat dilakukan dengan cara 1. Simplifikasi pekerjaan, di mana pekerjaan disederhana atau dipecah-pecah menjadi bagian terkecil, biasanya terdiri dari beberapa operasi. Kedua, pemekaran pekerjaan. Terdapat 3 metode yang dapat dilakukan untuk pemekaran kerja, diantaranya rotasi, job rotation, perluasan secara horizontal, job enlargement, perluasan secara vertikal, dan enrichment. 3. Pemerkayaan pekerjaan. Pemerkayaan pekerjaan merupakan penambahan tugas dan tanggung jawab daripada pegawai untuk mengurangi kebosanan tetapi memiliki tugas yang bersamaan. Adapun peran sumber daya manusia dalam merancang pekerjaan. Peran sumber daya manusia mendesain pekerjaannya adalah hubungan yang sangat dinamis. Jadi, masukan-masukan atau pikiran-pikiran yang cerdas tidak hanya bersumber dari atasan atau hak-hak mereka untuk berperan aktif dalam merancang pekerjaannya. Baiklah, itu saja presentasi dari kelompok 3 yang membahas tentang perencanaan SDM atau perencanaan sumber daya manusia. Semoga dapat dipahami dan dimengerti oleh saudara-saudara atau rekan-rekan. Di tengah pandemi ini, tetaplah jaga kesehatan, jaga jarak, dan tetap selalu gunakan masker. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Saya mewakili dari kelompok 3 mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.